Halo, perkenalkan nama saya Alfonsa Loyola Deranola. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengawasan kualitas udara. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri yang menyebutkan bahwa standar baku mutu atau SBM media udara meliputi standar baku mutu udara dalam ruang dan udara ambien. Standar kualitas udara dalam ruang perkantoran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengenai standar kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Sedangkan SBM udara ambien mengacu ke Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran menyebutkan bahwa mendapatkan tingkat kesehatan dan kenyamanan dalam ruang perkantoran, persyaratan pertukaran udara ventilasi untuk ruang kerja adalah 0,57 orang per min, sedangkan untuk ruang pertemuan adalah 1,05 min orang. Sedangkan laju pergerakan udara yang disyaratkan adalah berkisar antara 0,15 sampai 0,50 meter per detik. Untuk ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membukakan seluruh pintu jendela atau dengan kipas angin. Saringan atau filter udara AC juga harus dibersihkan secara periodik sesuai dengan ketentuan pabrik. Sistem perancangan ventilasi pada bagian industri harus mengacu pada SNI 03-6572-2001. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk memastikan ventilasi dapat mencegah pencemar udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan langsung dengan dapur atau pantry ataupun area parkir. Yang kedua, filtrasi atau penyaringan udara yang efektif. Yang ketiga, pemeliharaan unit pendingin udara dan sistem ventilasi lain, termasuk pembersihan secara reguler. Yang keempat, pencegahan adanya halangan atau obstruksi pada ventilasi. Yang kelima, menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut atau solvent pada area yang dilengkapi dengan local exhaust ventilation. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara menyebutkan bahwa pencemar udara dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien pada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu disusun indeks standar pencemar udara. Berikut adalah parameter indeks standar pencemar udara yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi
Yang pertama partikulat atau PM10, yang berikut karbon monoksida yaitu CO, yang berikut sulfur dioksida yaitu SO2, yang berikut nitrogen dioksida yaitu NO2, dan yang terakhir adalah ozon atau O3. Sekian dari saya, terima kasih.